Aku selalu merasa hidupku sempurna. Aku punya keluarga yang luar biasa, suami yang tampan, sukses, dan penyayang, serta 2 anak yang sehat dan ceria. Kehidupan kami, menurutku, adalah contoh dari keluarga bahagia yang diidam-idamkan banyak orang. Rian, suamiku, adalah seorang manajer di perusahaan besar, yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Aku, Nina, istri yang selalu mendukungnya, merasa bangga dengan segala pencapaiannya. Meski aku memiliki karir yang cukup menjanjikan di bidangku sebelum menikah, aku memilih untuk menunda semuanya demi mendampingi Rian dan merawat keluarga kami. Kami terlihat sangat harmonis di mata teman-teman dan tetangga. Setiap kali ada acara atau pertemuan, kami selalu menjadi pasangan yang diperhatikan, selalu tampak seimbang, Rian dengan segala pencapaiannya, dan aku dengan peran ibu rumah tangga yang penuh kasih. Aku merasa keputusan untuk menunda karierku adalah hal yang tepat. Lihat saja kami sekarang, hidup bahagia dengan rumah yang nyaman, anak-anak yang baik, dan hubungan yang penuh cinta. Namun, beberapa bulan terakhir, aku mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Perubahan kecil, yang awalnya tak kuperhatikan, kini mulai mengguncang hatiku. Rian yang dulu selalu pulang tepat waktu kini sering pulang larut malam. Ketika aku bertanya, jawabannya selalu sama. Ada rapat penting, sayang. Pekerjaan semakin banyak. Aku mulai merasa cemas. Tetapi aku berusaha untuk meyakinkan diriku bahwa itu hanya bagian dari rutinitas pekerjaan Rian yang semakin sibuk. Namun, itu bukan hanya tentang terlambat pulang. Hal-hal kecil lain mulai terlihat. Misalnya, aku sering mencium aroma parfum wanita yang asing, yang tidak pernah kutemui sebelumnya, menempel di tubuhnya saat ia pulang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu mungkin hanya bau parfum teman kerjanya. Tetapi entah kenapa, perasaan curiga itu semakin membesar. Rian yang dulunya tidak terlalu peduli dengan penampilannya kini selalu tampak lebih rapi, lebih berhati-hati memilih pakaian dan merawat dirinya. Bahkan, aku sempat melihatnya memeriksa dirinya di cermin dengan cara yang tak biasa, seakan ia khawatir ada yang kurang. Itu semua membuatku semakin gelisah. Ada satu malam yang benar-benar mengganggu pikiranku. Saat aku sedang menyiapkan makan malam, ponsel Rian yang tergeletak di meja tiba-tiba berbunyi. Aku melihat nama Maya muncul di layar. Maya adalah asistennya di kantor. Tidak biasanya Rian menerima pesan darinya saat di rumah, apalagi pada jam-jam seperti itu. Dengan rasa penasaran yang sulit kutahan, aku membuka pesan tersebut. Isinya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Pesan-pesan itu bernada mesra, penuh emoji hati dan kata-kata yang terasa sangat intim. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi rasa sakit itu datang begitu mendalam. Meskipun pesan-pesan itu tidak secara eksplisit menyatakan adanya hubungan asmara, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ini bukan lagi sekadar tentang pekerjaan atau sekadar percakapan biasa. Bagaimana bisa seorang asisten mengirim pesan-pesan semesra itu kepada atasan? Aku merasakan kepedihan yang begitu dalam, dan perasaan curiga yang selama ini menghantuiku kini seolah mendapatkan pembenaran. Aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan atau langsung menuduh tanpa bukti yang jelas. Namun, perasaan ini semakin sulit untuk diabaikan. Aku tidak bisa hanya berdiam diri dan berharap semuanya akan baik-baik saja. Aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, aku berbaring di ranjang, memikirkan langkah selanjutnya. Aku merasa seperti berada di ujung jurang, antara kebenaran yang menyakitkan atau hidup dalam kebohongan yang nyaman. Akankah aku mencari tahu lebih dalam? Atau apakah aku akan terus hidup dalam ketidakpastian? Aku tahu bahwa apapun yang terjadi, hidup kami tidak akan sama lagi setelah ini. Aku hanya berharap aku tidak sedang salah paham, meski rasanya, jauh di dalam hati, aku tahu jawabannya. Setelah menemukan pesan-pesan itu, perasaan cemasku semakin membesar. Rian yang dulu selalu pulang tepat waktu kini sering terlambat pulang, dan saat di rumah, ia terlihat tidak seperti biasanya. Ada jarak yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata, dan itu semakin mengganggu pikiranku. Aku mulai mencium aroma parfum wanita yang asing menempel di tubuhnya, sesuatu yang tidak pernah kuminum sebelumnya.
Aku tidak bisa mengabaikan hal-hal kecil yang mulai terasa aneh. Semua perubahan itu membuatku merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Aku tidak bisa lagi hanya berdiam diri dan menunggu jawaban dari Rian yang selalu terkesan samar. Keinginan untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi semakin kuat. Aku mulai mencari cara untuk mengungkap kebenaran. Suatu malam, aku mengambil keputusan yang sulit. Aku menghubungi seorang teman lama yang bekerja sebagai detektif swasta. Aku tidak ingin menyusahkan siapapun, tetapi aku merasa aku tidak punya pilihan lain. Temanku bisa membantuku mengungkapkan apa yang terjadi, dan aku berharap dengan bukti yang jelas, aku bisa menghadapinya dengan lebih tenang. Beberapa hari kemudian, temanku mengirimkan foto-foto yang mengerikan. Di foto pertama, Rian dan Maya tampak mesra di sebuah restoran mewah. Mereka tertawa bersama, saling bercakap-cakap dengan intim, seolah tidak ada yang salah. Di foto lainnya, mereka keluar dari sebuah hotel. Wajah mereka terlihat begitu dekat, seakan menikmati kebersamaan mereka tanpa ada rasa bersalah. Aku menatap foto-foto itu, merasa hancur. Itu bukan lagi sekadar kecurigaanku. Ini adalah kenyataan yang tak bisa aku hindari. Perasaan marah dan kecewa datang begitu mendalam. Rian, suamiku yang selama ini aku percayai, telah mengkhianatiku dengan wanita lain. Bagaimana bisa ia melakukan ini setelah semua yang kami bangun bersama? Tetapi lebih dari rasa marah, aku merasa sangat sedih. Aku merasa telah memberikan segalanya untuk hubungan ini, dan sekarang, aku harus menerima kenyataan pahit bahwa suamiku tidak setia. Namun, aku tidak membiarkan emosiku menguasai diriku. Aku tahu aku harus bertindak hati-hati. Aku mulai merencanakan apa yang akan kulakukan selanjutnya. Tidak ada gunanya aku langsung menghadapinya tanpa persiapan. Aku harus membuat Rian menyadari kesalahannya, tetapi tidak dengan cara yang sembrono. Ini harus dilakukan dengan elegan, dengan cara yang membuatnya malu dan menyesal. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatannya berlalu begitu saja. Aku mulai mengumpulkan lebih banyak informasi. Aku berbicara dengan beberapa rekan kerja Rian yang aku percayai. Mencoba menggali lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di kantor. Semakin banyak bukti yang terkumpul, semakin jelas bahwa ini bukan hanya sekadar perselingkuhan. Ini adalah keputusan yang diambil Rian dengan sadar, tanpa memikirkan aku atau keluarga kami. Sekarang, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa hanya diam. Aku akan menghadapi ini dengan cara yang cerdas, tanpa terbawa emosi. Ini adalah waktuku untuk menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang bisa diremehkan. Aku akan membuktikan bahwa pengkhianatan seperti ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Aku mulai menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Rian dan Maya telah melanggar batas yang tidak bisa aku toleransi, dan sekarang saatnya untuk memberi mereka pelajaran. Aku tahu bahwa jika aku bertindak dengan emosional, aku hanya akan terlihat lemah dan kalah. Jadi, aku bertekad untuk tetap tenang dan berpikir cermat. Setiap langkah yang aku ambil haruslah penuh pertimbangan. Aku tak bisa membiarkan mereka begitu saja menikmati kebohongan mereka tanpa ada akibat. Pertama-tama, aku menghubungi beberapa rekan kerja Rian yang aku anggap bisa dipercaya. Aku mulai menggali lebih dalam mengenai kegiatan di kantor, terutama yang melibatkan Rian dan Maya. Beberapa dari mereka memberitahu bahwa hubungan antara Rian dan Maya memang lebih dari sekadar profesional. Mereka sering bekerja lembur bersama, dan ada kabar yang beredar bahwa mereka terlihat terlalu dekat, lebih dari sekadar rekan kerja. Itu semakin menguatkan dugaan bahwa perselingkuhan mereka sudah berlangsung lama. Aku juga mulai mempersiapkan dokumen dan bukti-bukti yang telah aku kumpulkan selama ini. Aku tak ingin hanya mengandalkan foto-foto yang diberikan oleh detektif. Aku ingin semuanya tersusun rapi, dengan segala bukti yang jelas, agar tak ada ruang untuk pembelaan. Aku menyusun semua bukti, mulai dari chat mesra mereka, foto-foto kebersamaan mereka, hingga rekaman percakapan yang mungkin bisa aku dapatkan. Semuanya harus disusun dengan sangat hati-hati. Aku tidak bisa gegabah dalam hal ini. Kemudian, aku mengetahui informasi yang sangat penting. Perusahaan tempat Rian bekerja akan mengadakan acara tahunan besar, yang dihadiri oleh seluruh karyawan, termasuk bos besar mereka.
Ini adalah momen yang sempurna untuk mengungkap semuanya. Jika aku ingin memberi Rian dan Maya pelajaran, acara tersebut adalah kesempatan yang tepat. Aku memutuskan bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membeberkan segalanya di depan umum, agar semua orang tahu siapa mereka sebenarnya. Aku mulai merencanakan langkah-langkah selanjutnya dengan cermat. Aku menghubungi beberapa orang yang bisa membantu dalam acara tersebut, termasuk atasan Rian, yang aku tahu bisa diajak kerjasama. Aku mengatur agar aku dipanggil ke panggung di tengah acara, dengan alasan untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Semua itu sudah kuatur agar aku bisa memaparkan bukti-bukti perselingkuhan mereka di depan banyak orang. Ini bukan hanya tentang membongkar kebohongan, tapi juga tentang menunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak akan diam saja. Pada saat yang sama, aku merasa takut. Aku tahu ini akan mengubah segalanya, tidak hanya untuk Rian, tetapi juga untuk diriku. Namun, aku merasa bahwa tidak ada lagi pilihan. Rian telah merusak segalanya dengan pengkhianatannya, dan ini adalah cara terbaik untuk membuatnya menyadari kesalahannya. Tidak ada lagi jalan mundur. Ini adalah keputusan yang harus aku ambil. Aku terus menyiapkan segalanya, memastikan bahwa semua bukti yang akan kupresentasikan sudah siap. Setiap detil penting. Aku ingin semuanya terungkap dengan jelas, tanpa ada yang terlewat. Saat hari itu tiba, aku akan menjadi wanita yang kuat dan cerdas, yang tidak takut menghadapi kenyataan meski itu sangat menyakitkan. Hari yang sudah kucemaskan akhirnya tiba. Acara tahunan perusahaan Rian dilangsungkan di sebuah hotel besar. Semua karyawan berkumpul, termasuk bos besar yang sangat dihormati, para eksekutif, serta rekan-rekan kerja Rian. Suasana acara itu penuh dengan tawa, percakapan ringan, dan suasana yang tampak formal namun penuh keceriaan. Tetapi di balik keramaian itu, hatiku berdebar kencang, penuh dengan ketegangan. Ini adalah momen yang telah aku persiapkan dengan matang. Momen yang akan mengubah segalanya. Aku datang lebih awal, tanpa memberitahu Rian. Aku tahu dia akan sibuk dengan teman-teman kantornya, dan aku ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencanaku. Aku mengenakan gaun yang elegan, dengan riasan yang sempurna, berusaha menunjukkan bahwa aku adalah wanita yang penuh kendali dan percaya diri. Tidak ada yang bisa tahu betapa sakitnya hatiku. Bagaimana rasanya ditikam oleh orang yang selama ini aku percayai. Semua yang tampak di luar hanyalah kulit luar dari sebuah hati yang sedang terluka, namun tetap teguh. Saat acara dimulai, aku merasa waktu berjalan begitu lambat. Aku melihat Rian dan Maya di antara kerumunan tamu, mereka berbincang dengan akrab, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Aku bisa melihat ada senyum di wajah mereka, seolah-olah dunia milik mereka. Aku menahan rasa sakit itu, namun aku tahu apa yang harus kulakukan. Di tengah acara, atasanku yang sudah bekerja sama denganku dalam rencana ini memanggilku ke panggung. Aku tahu ini adalah saatnya. Aku melangkah menuju panggung dengan kepala tegak, meskipun dadaku terasa sesak. Di sana, di hadapan seluruh karyawan, aku akan mengungkap semuanya. Aku tidak takut. Ini adalah momen kebenaran yang telah lama kuperjuangkan. Aku berdiri di depan mikrofon, dan seluruh ruangan menjadi hening sejenak. Semua mata tertuju padaku, dan aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti ruangan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan tegas. Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya untuk berbicara tentang sebuah acara atau pencapaian perusahaan. Saya di sini untuk mengungkapkan sesuatu yang lebih penting, sesuatu yang telah menghancurkan hidup saya. Aku memperlihatkan dokumen dan foto-foto yang sudah kupersiapkan dengan rapi. Setiap bukti terungkap satu persatu, mulai dari pesan-pesan mesra antara Rian dan Maya, foto mereka berdua di restoran hingga gambar mereka keluar dari hotel bersama. Setiap gambar dan kata yang kuutarakan seperti pukulan yang membuat Rian dan Maya terdiam. Semua orang di ruangan itu terkejut. Ada yang terbelalak, ada yang menunduk, dan banyak yang berbicara dengan bisikan. Semua orang mulai tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah tangga yang selama ini tampak sempurna. Rian berdiri terpaku. Wajahnya pucat. Aku melihat bagaimana ia berusaha menyembunyikan rasa malunya. Namun itu tidak bisa dia hindari. Maya, di sisi lain,
tampak kaget dan tak bisa berkata-kata. Aku bisa melihat bagaimana mereka berdua merasa terperangkap dalam situasi ini, merasa terpojok dengan kebohongan yang akhirnya terungkap di depan umum. Aku melanjutkan, ini bukan hanya masalah pribadi. Ini tentang kejujuran, tentang tanggung jawab. Dan sekarang, saya ingin semua orang tahu bahwa saya tidak akan tinggal diam. Saat aku selesai berbicara, suasana menjadi hening. Karyawan saling berbisik, dan aku bisa mendengar beberapa orang mulai mengkritik Ryan. Bahkan bos besar perusahaan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. "Ryan," katanya dengan nada yang penuh penyesalan, "saya sangat kecewa. Ini bukan hanya masalah pribadi Anda. Tindakan Anda mencoreng nama baik perusahaan ini. Anda telah merusak kepercayaan kami." Ryan berdiri di sana, tidak bisa membela diri. Wajahnya merah karena malu, dan aku bisa melihat dia berusaha mencari kata-kata untuk menjelaskan, tapi semuanya sia-sia. Semua bukti sudah ada di depan umum, dan tidak ada yang bisa membantunya. Di sisi lain, Maya yang berusaha menjaga sikapnya, kini hanya bisa menunduk, merasa kehilangan tempat berdiri. Aku bisa merasakan perasaan lega menyelimuti diriku. Pengkhianatan yang selama ini mengganggu pikiranku akhirnya terungkap. Aku merasa, meskipun aku terluka, aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menghalangi kebenaran. Aku akhirnya mendapatkan keadilan yang layak aku terima. Setelah pengungkapan yang mengejutkan itu, suasana di ruangan berubah drastis. Ryan dan Maya sudah tidak bisa lagi menyembunyikan rasa malu mereka. Banyak karyawan yang mulai membicarakan kejadian tersebut. Ada yang mengutuk tindakan mereka, ada yang merasa kasihan, tetapi semua orang merasa terguncang. Aku bisa merasakan mata mereka semua tertuju padaku, bukan lagi dengan rasa iba, tetapi dengan rasa hormat. Aku merasa kekuatan yang selama ini aku pendam akhirnya keluar. Ryan, yang pernah kukagumi dan kusayangi, sekarang berdiri terpojok. Bos besar perusahaan menyatakan kekecewaannya dengan keras. "Kepercayaan adalah hal yang paling berharga dalam sebuah perusahaan," katanya. "Namun, Ryan, dengan tindakan Anda telah menghancurkannya, tidak hanya dalam kehidupan pribadi Anda, tetapi juga di dunia profesional." Aku tahu Ryan merasa terpojok, tetapi itu adalah konsekuensi dari tindakannya. Aku melihat bagaimana dia berusaha menjelaskan, namun tidak ada yang peduli lagi. Semua bukti yang kuhadirkan jelas tak bisa dibantah. Tidak ada ruang untuk alasan atau pembelaan. Ryan kehilangan pekerjaan yang sudah ia banggakan selama bertahun-tahun, dan reputasinya hancur dalam sekejap. Maya, asistennya yang ternyata juga terlibat, langsung diberhentikan dari perusahaan dengan keputusan yang tak terelakkan. Pengkhianatan mereka berdua tak hanya merusak kehidupan pribadi, tetapi juga nama baik perusahaan yang telah mendukung mereka. Aku berdiri di sana, merasakan campuran emosi yang sulit dijelaskan. Lega, tentu saja, karena semuanya akhirnya terbongkar. Tapi di saat yang sama, ada rasa kehilangan yang dalam. Kehidupan yang kurasakan begitu sempurna ternyata hanya sebuah ilusi. Aku sudah memberikan segalanya untuk hubungan ini, kepercayaan, cinta, dan dukungan tanpa syarat. Dan kini, aku harus menerima kenyataan bahwa aku tidak lagi bisa bersama orang yang pernah kukasihi. Setelah kejadian itu, aku memutuskan untuk berpisah dengan Ryan. Aku tahu, meskipun itu adalah keputusan yang sangat sulit, itu adalah pilihan yang tepat. Tidak ada lagi ruang untuk rasa saling percaya dalam hubungan kami. Aku harus mengambil langkah untuk melanjutkan hidupku tanpa bayang-bayang pengkhianatan yang terus menghantuiku. Namun, perpisahan ini tidak membuatku terpuruk. Sebaliknya, aku mulai menemukan kembali diriku yang telah lama terlupakan. Aku memutuskan untuk kembali mengejar karir yang pernah kutunda demi keluarga. Dunia yang dulu kusisihkan kini kembali terbuka untukku. Aku mulai bekerja dengan keras, membangun kembali nama dan reputasiku yang sempat hilang. Orang-orang yang dulunya hanya mengenal aku sebagai istri Ryan sekarang mengenalku sebagai wanita yang mandiri dan penuh tekad. Aku tidak lagi merasa takut atau kecil hati. Aku telah belajar bahwa meskipun aku terluka,
Aku punya kekuatan untuk bangkit dan melangkah maju. Waktu berjalan, dan hidupku mulai menemukan ritmenya kembali. Aku bertemu dengan orang-orang baru, mengejar impian yang sempat tertunda, dan akhirnya menjadi wanita yang lebih kuat dari sebelumnya. Aku tidak lagi diukur dari hubungan dengan Rian. Aku diukur dari apa yang telah aku capai sendiri, dari apa yang telah kubangun dengan tanganku. Kehidupan yang dulu terasa sempit karena bayang-bayang suami kini berubah menjadi dunia yang penuh dengan kemungkinan. Pesan moral dari kisah ini sangat jelas. Pengkhianatan akan terungkap pada waktunya, dan tidak ada yang bisa menghindarinya. Dalam setiap kesulitan, seorang wanita punya kekuatan untuk bangkit dan menemukan jalannya sendiri. Pengkhianatan bisa menghancurkan, tapi itu juga bisa menjadi titik awal untuk menemukan diri kita yang sejati. Wanita tidak lemah, dan mereka mampu mengambil kendali atas hidup mereka, tidak peduli seberapa berat ujian yang datang. Jika kamu menyukai cerita ini, jangan lupa untuk memberi like, memberikan komentar tentang pendapatmu, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Terima kasih sudah membaca, dan semoga kisah ini bisa memberikan inspirasi tentang kekuatan seorang wanita untuk bangkit dari pengkhianatan dan memperjuangkan keadilan.